Selamat pagi saudara-saudari semua. Dan hari ini kita melihat kitab Amsal pasal 12 disampaikan oleh Pastor Tip. Amsal kita berulang kali telah membaca, tetapi di tengah kita melihat di dalam ayat berulang kali yaitu orang benar dan orang fasik. Allah ingin kita merenungkan kembali apa yang dimaksud orang benar dan orang fasik. Dengan tema akar orang benar akan tetap tegak, tetapi akar orang fasik akan goncang. Di sini di ayat 3 dikatakan akar orang benar dan juga di ayat 12 juga akar orang benar mendatangkan hasil. Di ayat ketiga akar orang benar tidak akan goncang. Ini saya merasa ini juga ingin menerangkan dalam satu makna dengan kata yang terakhir dikatakan di ayat 24 di seluruh yang terakhir. Di jalan benar terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Dan hari ini kita merenungkan kembali apa yang dimaksud orang benar dengan orang fasik. Ini dalam prinsip budaya dari adat tradisi atau budaya dari Yahudi. Bukan dengan orang Cina berbeda. Kalau kita katakan orang fasik atau orang hal yang tidak adil, maka kita akan merasa dia banyak melakukan kesalahan, orang yang jahat. Tetapi dalam teks asli, orang fasik artinya orang yang terjatuh, yang terlepas, yaitu orang fasik terhadap Allah seluruhnya salah dan juga terpisah dari komunitas Allah. Dia terpisahkan atau terlepas, atau salah satu tangan memegang kebenaran Allah dan salah satu melepaskan, seperti cuma terkatung-katung. Dan orang fasik akan semuanya kehilangan segalanya sebab dia tidak dalam kondisi yang stabil. Orang benar dan orang fasik dalam budaya dari Ibrani, dia tenang atau tidak tenang, atau stabil atau tidak stabil, dan dalam keberhasilan yang kekal atau tidak. Dalam kebenaran, dalam Amsal kita melihat orang benar dan orang fasik menyatakan dalam keadaan yang stabil dan tidak stabil dalam perbandingan yang demikian. Orang benar, dia seperti yang di pinggir sebatang pohon di pinggir sungai yang akan tetap teguh. Tetapi orang fasik seperti sekam yang dihembus angin, maka akan habis semuanya. Orang fasik atau orang yang tidak mempunyai Allah, hubungan dengan Allah sangatlah jarang, dan nilai konsepnya itu amburadul. Dan dia hari ini mengikuti Allah, besoknya mengikuti dunia, lusanya mengikuti Allah. Jadi posisinya salah. Dan di dalam komoditas atau masyarakat membawakan kerusakan. Bukan hanya dia yang terpisah, dan kelakuannya bisa merusak hubungan, merusak masyarakat. Ini adalah orang fasik, orang yang tidak tegak, pohon yang tidak tegak. Tapi orang benar dia sikapnya tenang dan stabil. Dan orang benar artinya dia lurus,
garis yang lurus. Dia dengan Allah selaras. Yang dalam bahasa Inggris disebut align. Dalam kita harus integrat dengan Allah. Garismu tidak bengkok, harus lurus. Kalau tidak lurus harus dibenarkan kembali. Dan garis yang lurus terhadap orang yang benar. Ini yang maksud dengan orang benar. Pikirannya sering-sering selaras dengan Allah. Rupanya Allah berjalan di arah ini, mungkin di arah lain sangat menggoda, tetapi saya telah meneliti, rupanya di sana arah yang benar. Dengan kala bahasa Kantonis, kamu jalan yang benar, yaitu arah dengan Allah selaras. Ini perbedaan budaya antara orang benar dan orang fasik, dan hari ini yang kita renungkan, kamu orang yang benar atau orang yang lepas, atau orang yang terkatung-katung, atau di pikiranmu dalam pertukaran, sering-sering dalam atau kamu sering melepaskan diri dan bersedia selaras dengan Allah, berjalan di dalam jalan Allah. Di dalam ayat hari ini saya merasa terang untuk hari ini. Dan di sini saya bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 15. Sebab ayat pertama dan 13 mengatakan hal yang sama. Ayat pertama dikatakan, siapa menciptakan didikan mencipta pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat ia bijak. Di ayat pertama, orang yang mencintai pengetahuan, didikan artinya pengajaran, mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran dia adalah dungu. Dia aslinya sama, dia seperti binatang yang tidak tahu moral. Dia adalah dungu. Di dalam Allah, orang yang tidak bisa mendengarkan firman Allah, atau dalam agama, dalam pengembalan atau dalam pengajaran dan pengawalan, mereka seperti binatang, tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang jahat. Dan banyak perbandingan antara orang fasik dan orang benar. Ayat ketiga, orang yang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi kayak akar orang benar tidak akan goyang. Dan di ayat 15, jalan orang bodoh lurus. Dan ayat ke-7, rancangan orang, ayat 5, rancangan orang benar adil, tujuan orang fasik memperdayakan, perkataan orang fasik menghalang darah, tetapi mulut orang bujur menyelamatkan. Orang fasik dijatuhkan hingga mereka tidak ada, tetapi rumah orang benar tetap berdiri. Bagaimana kita bisa menetapkan orang benar dan orang fasik? Ayat 2 sampai 8 banyak menerangkan tentang rancangan apa yang hendak kamu raih, apa yang kamu kejar dengan kelakuan apa kamu untuk mendapatkan apa yang kamu cari, yang kamu kejar. Di sini mengatakan waktu kita rencana kita ada pikiran yang tidak adil demi untuk keuntungan sendiri, mengorbankan cara orang lain, perlahan akan berjalan dalam jalan orang fasik.
sebab ini bukan kehendak Allah. Tapi hari ini merupakan peringatan bagi kita kalau ingin rancangan dalam hidupmu berhasil dalam artinya yang inginkan diberikan pada Allah. Mungkin kamu naik pangkat atau membeli rumah atau di rancangan dalam hidup. Tetapi apa yang dimaksud di dalam Allah dengan berhasil, ya hidupmu tidak akan goyah. Seperti dikatakan di ayat ketiga, akal orang benar tidak akan goncang. Suci dikatakan kalau mengikuti Amsal, kamu hidup dan lakukan, kamu akan menikah, kemudian mendapat beli rumah dan lain-lainnya. Ini akan mengarah kepada kepastian dalam keagamaan. Tetapi di sini jelas dikatakan apa yang berhasil di dalam Allah. Hidupmu tidak oleh karena keadaan itu goyang. Hubunganmu dengan Allah, apapun yang terjadi, kamu akan tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Kalau dari Alkitab, kalau kamu berjalan di jalan Allah, menggunakan cara Allah atau prinsip dari Allah, maka hidupmu tidak akan buruk, sebab kamu berjalan dalam kebenaran dan keadilan Allah. Dan di sini kita melihat rancanganmu. Apakah ada akar orang benar yang tidak akan goncang? Yang kamu inginkan, yang kamu minta adalah adakah selaras dengan Allah? Apalagi kita yang bekerja di tempat kerja, seperti kebaktian mengatakan bekerja di tempat kerja ini merupakan satu tantangan. Hari ini Allah menggunakan kebenaran dalam Amsal untuk bekerja. Orang di sekitarmu, mereka tidak mengenal Allah. Mereka pasti menggunakan cara yang cepat untuk menyelesaikan dengan cara sendiri. Dia memerlukan daya tarik yang besar, sepertinya akan merasa dirugikan, merasa lambat. Tetapi dalam Allah yang dilihat itu hal yang kekal. Kamu dalam situasi yang tidak akan goncang melewati masa hidupmu. Sebab orang yang berjalan dengan cepat belum tentu dia berjalan dengan tegar. Tapi kita, orang yang berjalan dalam prinsip Allah, kita bersedia melepaskan keuntungan sendiri, dan kita bisa mengatasi godaan dalam hati, maka hidupmu tidak akan goncang. Dan akar orang benar merupakan mempunyai makna yang penting, yang akhir di kitab Yesaya menggunakan Yesaya. Di kitab Yesaya pasal 11 mengatakan ada tunas dari akan ada akar dari tunas Isai akan muncul, mengatakan keselamatan dari Mesias, dan akar ini tidak akan goncang. Dan salah satu awal yang murni, sebab dia dari keturunan Daud. Dan mengapa hari ini saya pegang hari ini merupakan terang, yaitu Amsal mengubahkan nilai harga dalam hidupmu. Dan kalau nilai hargamu diubahkan dan pikiranmu bisa mengarah pada tindakanmu, pikiranmu benar, maka konsep selurus dengan Allah, maka di dunia tidak akan bisa menggoncangkanmu, menggoyahkanmu. Tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran yang bisa mencelakakanmu.
Orang-orang di sekitarmu akan merasa mengapa kamu bisa berdiri tegar. Saya ingat MG Annie, dia dulu di bagian perbankan. Pengalaman yang terbesar waktu dia tahun 2008, masalah persahaman dari Lehman. Sebab di dalam perbankan dia menggunakan prinsip Allah untuk bekerja dengan secara di luar Tuhan, dengan secara supernatural untuk membantu orang, para nasabah, untuk membeli saham, dan akhirnya para nasabah di masa perubahan saham mereka dapat melewati dengan aman. Sedangkan di pihak yang lain seperti di seluruh dunia, mereka mendapat kerugian yang besar, dan orang-orang memberikan dia nama lain, yaitu gunung batu, The Rock. Ya, bukan seperti artis Hollywood. Sehingga dalam persahaman yang menggoncangkan tidak dapat menggoncangkan di dalam kehidupan MJ ini, saya melihat akar orang benar akan tetap tegak. Pegoncangan dunia, baik keuangan atau goncangan dalam kedudukannya atau goncangan dalam rohaninya, semua ini tidak dapat menggoncangkan dia. Dia sampai sekarang masih tetap setia mengikuti Allah, sehingga dia mengubahkan perubahan di tempat kerja, mempengaruhi tempat kerja, dan di sini memberikan semangat bagi kita. Prinsip dari Allah itu benar. Setiap hari kita harus selaras dengan Allah, dan juga ini mengatakan bahwa yang kita kejar, apakah itu lurus. Saya merasa di ayat 9 mungkin waktu melihat tidak sulit untuk dipahami, tetapi mempunyai arti dari sendiri. Lebih baik menjadi kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada belaga orang besar tetapi kekurangan makan. Ini penampilan seperti hal yang aneh. Kamu diremehkan orang, dihina orang, menyuruh orang untuk melayanimu. Artinya, seseorang walaupun ia diremehkan, tetapi ia tetap berdiri tegak mengatasi orang yang egois, yang mengatasi orang yang kekurangan. Mungkin artinya orang ini mungkin waktu berjalan bisa dihina orang, penampilannya tidak sebanding, tidak berjaya, tetapi orang ini dengan tegar dia bisa di rumahnya menyewa pelayan untuk mengupah orang untuk melayani dia. Tapi ada orang yang berlagak, yang dikejar adalah kemewahan penampilan atau langsung mendapat pujian orang. Maka berlagak, dia merasa tinggi hati, merasa orang sering dipuji orang, tetapi di latar dari kejayaannya orang tidak tahu akan latar belakangannya. Sesungguhnya banyak orang yang berlagak besar, di latar belakangnya mereka kekurangan makanan. Di sini Salomo mengajar kita apa yang kita kejar. Mengejar orang yang berlagak untuk mencari pandang
kehormatan orang atau dipastikan oleh masyarakat, tapi ini semuanya adalah sia-sia. Jadi 11 artinya ini dipertegas. Siapa mengejarkan tanah akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Tanahnya sendiri adalah bagian yang diberikan Allah kepadamu. Tuhan memberikanmu panggilan, memberikan kamu bakat milik sendiri, dan di sini mengajar bagaimana kamu bisa mengelok dengan tegak-tegak sebagai orang yang berkenan bagi Allah, yaitu kamu serius pada ladang yang diberikan Allah. Jangan melihat ladangnya Stella lihai, saya harus berubah, belajar dari dia, menanam sesuatu. Aku ingin seluruhnya sama dengan dia. Aku tidak bisa seperti Stella, maka aku gagal. Kita bisa melihat orang lain sebagai tujuan untuk kita belajar. Kamu rindu atau menghormati dia, itu baik. Tetapi tanah orang bukan tanahmu, ladang orang bukan ladangmu. Kamu mempunyai kesepian sendiri, dan hasil yang kamu bertanam itu belum tentu orang bisa bertanam. Ayat 12 yang akhir dikatakan, ayat 11 dikatakan juga, siapa yang mengejar barang sia-sia itu tidak berakal budi. Yang sia-sia susah diartikan, yang atau hal yang fantastik, hayalan, orang yang berhayal atau bermimpi. Tapi di itu atau pelangi, teks aslinya pelangi itu bagus, tetapi tidak bisa kita kantong, tidak bisa kita bawa ke rumah, kita tidak bisa mengendalikan kapan dia muncul, tetapi dia sangat indah. Jadi kamu kalau mengejar pelangi itu adalah yang tidak berakal. Dan sini memberikan perbandingan bagi kita. Perumpamaan ini, adakah kamu melihat bagian yang diberikan Allahmu? Kamu mengelola tanah milikmu, maka hidupmu akan puas. Banyak orang hidup dalam tidak percaya diri, bukan merasa tinggi hati, tapi merasa tidak percaya diri, merasa petani itu kotorlah, tidak selihai orang, ladang saya sempit. Kalau demikian kamu melihat ini, ya tidak berakar di dalam Allah. Tidak percaya diri, ketakutan merupakan lawan, merupakan musuh yang membawa unsur pada yang menggoncangkanmu. Jangan merasa orang lain lihai, saya sendiri tidak bisa, ini mereka tidak percaya diri. Di gereja banyak orang yang tidak percaya diri, melihat pelayanan orang di mimbar, melihat pekerjaan dari anggota selmu, mungkin ketua selmu berapa, anggota selmu, orang lain berapa anggota selmu punya kesempatan pelayanan, mengapa memilih dia, tidak memilih aku? Ini adalah salah satu tindakan yang tidak percaya diri, sehingga kamu tidak dapat melihat ladangmu, sehingga kamu mengejar hal yang sia-sia. Kamu hanya merindukan seperti Stella, pujian sangat lihai. Ini merupakan satu pelangi, sebab di bumi sudah ada Stella, kita tidak perlu Stella yang lain. Dan di bumi tanpa puji-pujian darimu, kamu bisa mengembangkan bagianmu seperti pujian di bumi. Di dunia ini tidak ada yang punya kamu seperti ketua sel, seorang ibu sepertimu, tidak orang yang punya sifat sepertimu, tidak ada orang sepertimu yang bisa setelah teliti membantu gereja.
atau terhadap orang, ada beban terhadap Timur Tengah. Masing-masing tanahnya berbeda. Jadi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, yang kamu kejar tujuannya, apakah itu sia-sia? Seperti di ayat ke-9 mengatakan, kamu penampil seperti belaga, merasa orang besar, tinggi hati, tetapi tanahmu tidak menghasilkan. Jalan keluar kita harus lurus dengan Allah. Kamu harus melihat keunikan yang diberikan Allah kepadamu. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Gereja kita untuk mengadakan pemulihan, semua orang bisa mengerjakan being-nya. Maka gereja ini akan selalu diperbaharui dan mempunyai daya hidup. Jadi Amsal memberitahukan kepada kita, orang benar, orang fasik belum tentu mengatakan kamu membunuh orang atau membakar orang, tetapi semua dalam pikiran kita, cara pikirmu, arah hidupmu. Apakah satu jalan yang lurus sama dengan Allah? Adakah kamu mengenal jalan Allah ini? Kemudian kamu dengan sukarela, dengan bebas berjalan dalam Allah, selaras dengan Allah. Kemudian kita melihat ayat 16 sampai dengan 28. Bagian ini saya menyebutnya kehidupan orang benar. Di sini banyak pengajaran yang diberitahukan, tetapi saya melihat hari ini satu poin, yaitu mulut orang fasik dan orang benar. Di sini bisa memutuskan tiga bagi apa dimaksud akan lidah orang benar. Ayat 18. Lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Ayat 18, ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di sini lancang belum tentu kamu mencelakakan, menyakiti orang, dan tidak kamu sungguh-sungguh mengikuti selaras dengan Allah. Kamu telah berbicara. Mungkin kamu berbicara demi untuk kebaikan orang itu, tetapi pihak lain mendengar dia seperti sebilah pedang. Tapi orang bijak, dia selaras dengan Allah. Setiap kata-katanya adalah obat yang manjur, yang bisa menyembuhkan orang banyak. Menyembuhkan bisa untuk penghiburan, untuk meneguhkan. Waktu dia sedih mendapatkan penghiburan, tapi ada kalanya kata-kata sulit untuk didengar. Tetapi kita melihat orang bijak dalam waktu yang tepat, dia akan berbicara seperti ada obat yang manjur untuk dalam berkata, membawa kesembuhan. Yang kedua, poinnya, bibir mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ini adalah waktu, kata-kata yang kamu ucapkan. Mungkin orang ingat apa yang kamu pernah katakan. Beberapa tahun kemudian orang ini, apa yang kamu ucapkan itu benar. Atau keputusan orang katanya seperti benar, tetapi itu hanyalah kebohongan. Itu saya mendengar kata yang ia katakan, tapi akhirnya membawakan bencana bagi hidupku. Jadi kamu bertanya pada dirimu, terlebih lagi waktu kamu mengajar seseorang, apa yang kamu ucapkan? Apakah itu kebenaran yang tetap untuk selama-lamanya? Atau kata-kata yang kamu ucapkan bisa diingat orang, baik itu 10-20 tahun. Bahkan kamu mendengar kesaksian
bos saya atau ibu saya mengatakan satu kata sangat membantu aku. Berapa tahun pun dia masih ingat kata-kata itu. Ini kata-kata yang berhikmat, tetap untuk selama-lamanya. Dia merupakan datang dari kebenaran Alkitab. Setiap kata-kata yang kamu ucapkan merupakan dari nilai-nilai dirimu sendiri atau dalam hidupmu belum tentu bisa. Jadi kita harus diuji. Tipu daya ada di hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi nasihat kesejahteraan mendapat sukacita. 20 merupakan harus kita di sini mendapatkan sukacita. Ada seseorang yang melepaskan kita, sebab di ayat 5 dikatakan kekotoran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik mengembirakan orang. Ya, jalan yang kamu katakan membawa jalan keluar baginya. Kamu khawatir tidak punya uang, tidak punya pacar, tetapi lihat langit begitu luasnya. Kamu hari ini kamu belum memiliki, belum tentu Allah tidak memberikanmu. Ada tidak berkata bahwa seumur hidup kamu tidak menikah. Allah berharap hari ini kamu bisa bersuka cita untuk hidup. Satu dua kata kamu membawakan sukacita dan kesejahteraan. Ini kata-kata orang yang berhikmat, kata-kata yang diucapkan. Kamu memberikan sukacita, jalan keluar baginya. Jalannya nyata dan bebas. Bahkan di 28 dikatakan jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Mulutmu bisa menunjukkan arah untuk orang berjalan dalam hidup. Gereja kita sangat mengutamakan tentang lidah, sebab kita menerangkan tentang pengajaran semua yang diucapkan dari lidah, dari mulut. Apa yang diucapkan mulutmu itu tergantung dari akarmu ada di mana. Dan kiranya kita semua hari ini akar kita bertanam di dalam Allah, dalam firman Allah. Kamu bertanam dalam firman Allah, maka hidupmu tidak akan goncang. Maka kamu akan menjadi orang benar di mata Allah. Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Haleluya.
Kami memuji Engkau. Kami punya Allah Bapa surga, punya Bapa surga, kami bisa diajar dan selaras dengan Engkau melepaskan darah daging kedagingan kami diberkati. Mari kita memuji Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan, kami memuji Engkau, kami memujikan kasih karena ada di dalam kehidupan kami. Berterima kasih pada Engkau Tuhan. Engkau tidak melihat kelemahan kami, tapi Engkau demikian. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau menciptakan alam, menciptakan langit dan bumi. Engkau penyelamat kami di dalam hidup kami. Engkau sebagai teladan bagi kami bisa mengikuti, bahkan Engkau memberikan firman-Mu yang kekal, menjadikan arah dalam hidup kami. Tuhan, kami dalam hidup walaupun banyak oleh karena firman menjadikan pelita dan terang dalam hidup. Pada sukumu aku bisa di dalam terang. Aku bersyukur pada sebab oleh karena firman aku tahu bagaimana jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kita punya waktu, kita datang di hadapan Tuhan, kita merenungkan diri kita. Adakah kita berakar di dalam Tuhan? Kita orang benar, kita bisa teguh. Atau hari ini mengikuti Allah, besok kita mengikuti dunia, besok yang ngikut Allah lagi. Apakah kita ada kelemahan, atau apakah kita juga mengejar akan kejayaan, dikenal orang, dipuji orang, atau kita dalam Tuhan yang kita sesuatu yang tidak bisa kita berjalan dalam kebesaran ini. Kita merenungkan diri kita dalam Tuhan, kita bercurah hati kepada Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa di dalam firman-Nya untuk diajar, di dalam firman-Nya berakar. Terima kasih Tuhan. Merasa Tuhan seperti tidak mengasihiku, mengapa kamu tidak mengajar orang? Aku tidak dapat terima. Waktu di dalam perhatian aku melihat petunjuk ini, Tuhan mendengar Tuhan berkata kepada anakku, aku Allah yang seluruhnya mengasihimu. Pada saat kamu tenang, kamu sungguh harus mengenal dirimu sendiri, mengenal dirimu lebih banyak lagi. Kamu dapat
tidak dapat mengendalikan akan tuduhan dari lidah, bahkan tidak dapat dipercaya. Kasih Tuhan kepadamu. Roh Kudus, mohon Engkau melepaskan kuasa kesembuhan, terlebih dahulu menyembuhkan saudara-saudari kami dalam masa pertumbuhan mereka, setiap yang menerima. Engkau memberikan kasih dari Allah, kepercayaan untuk menyembuhkan terlebih dahulu mesin penerima kami, agar di dalam jiwa kami dapat tenang di dalam Engkau. Kami mudah menggunakan perasaan kami, bahkan bisa menimbulkan emosi, bisa marah. Pada saat amarah muncul, kami tidak bisa menghentikan mulut kami. Bahkan di dalam hati banyak yang jahat. Kami menghakimi, ingin perasaan kami untuk, tapi semua ini tidak berkenan bagi, tetapi kami tidak dapat mengendalikan diri kami. Sering-sering perasaan kami yang muncul, kami merasa tidak adil, maka kami bisa marah, merasa Tuhan Engkau tidak mengasihi kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Kami tidak mau dalam perasaan yang demikian. Kami mau keluar. Kami tidak mau berulang kali yang melekat pada kami, yang memisahkan kami dengan Engkau. Tuhan, aku perlu akan Engkau, perlu akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa berkata pada Engkau Allah yang mengasihi kami. Tidak mau amarah karena merasa tidak. Kami tidak mau memandang pada orang lain, tetapi hanya memandang pada kami, fokus kepada Engkau. Maka kamu hanya ada di dalam Engkau, maka kami bisa keluar dari amarah dan emosi kami. Tuhan, tolong kami. Yesus, aku serahkan hatiku di dalam Engkau. Kami hati tidak tenang, tidak normal. Di dalam kehidupan banyak hal yang tidak dimengerti terhadap orang-orang atau perkara, menggunakan target saya sendiri, saya merasa benar sendiri untuk menghakimi orang lain. Yesus, di pagi hari ini aku mengaku semua ini di dalam aku, pikiran yang salah, menggunakan targetku sendiri, bahkan hal yang saya tidak mengerti, aku serahkan kepadamu. Aku Tuhan, aku serahkan orang pada perkara di dalam, pada hal-hal yang tidak aku mengerti, bahkan hal yang aku serahkan kepadamu. Aku nyatakan, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau selamanya menerima di dalam baik dalam manusia atau hal-hal yang semuanya aku serahkan di dalam Engkau. Semuanya kesalahan hanya Engkaulah Tuhan. Yesus, kami berpada pandangan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau tahu kelemahan kami di dalam Engkau selalu. Kami mencurahkan isi hati kami kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Seperti dikatakan di ayat pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan didikan bagi kami. Tuhan, mohon Engkau memberikan kata-Mu bagi kami, firman-Mu untuk mendidik, mengajar kami, menjadikan pertolongan bagi kami. Roh Kudus, terima kasih firman-Mu Kau berikan di dalam hidup kami, sehingga kami punya jalan keluar. Pada saat Tuhan berkata kepada percaya pada kasih, terima kasih, buka telinga,
buka telingamu. Roh Kudus, Engkau memberitahu pada kami menerima kasih yang dari Engkau. Terima kasih yang dari Engkau. Walaupun ini merasakan kasih, tapi Engkau memberikan kami penerimaan pikiran kami agar kami positif, kami bisa menerimanya. Ini adalah kasih yang dari Engkau berikan dan didikan yang Kau berikan dari kami sehingga kami bisa terimakan Tuhan, sehingga dalam hidup kami berkata kepada Tuhan, aku terima kasih darimu dan terima banyak lagi penerima perkenan Tuhan. Kau penuhi di dalam hati sanubari saya Tuhan. Pada saat aku bersedia menerima Tuhan, aku berkata kepadamu Tuhan, aku mengambil pilihan, aku membuka hatiku, aku mendengar suaramu, aku mendengar didikan darimu Tuhan, aku mendengar nasihat yang diberikan oleh pendampingku, pemimpinku, sebab yang dari semuanya dari orang pilihanmu. Aku percaya pada Engkau, hatiku memilih untuk kasih dan percaya, hatiku percaya, maka aku bisa selaras dengan Engkau dan firman-Mu. Aku terima, aku masuk di dalam hatiku, agar aku seluruh dan mulutku berkata kepada aku memilih untuk percaya. Saudara semua, mari kita bersama selaras dengan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mengikuti Allah kita, bukan hanya dengan kita, tetapi mulut tangan kita seperti sebatang pohon untuk memuji Tuhan. Kaki kita berdiri di dalam Engkau dan akar kami di dalam Engkau, dan akar kami di dalam Engkau, di dalam pohon kehidupan. Maka kami akan goncang, sehingga seluruh jiwa kami, roh kami selaras dengan Engkau, dan terhadap Engkau punya tindikan banyak baik kami dengan akal budi kami, pikiran kami, seluruhnya terhadap Engkau dan kami dekat Tuhan. Mohon Engkau berkenan kepada kami. Syara bara 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 syara bara 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 syara. 叫我一生都不偏离，好让我能遵行你的旨意，看重你一切言语，我将你的话藏心里，叫我一生都不忘记，好让我能摸着你的心意，成为你所喜悦的。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随。主，我单单渴慕你，深深爱你，以真挚的灵来敬拜你。主，我单单渴慕你，深深爱你，要全心全意跟随你。主啊，我们要全心全意的来跟随 Kami 你 dengan。这个 segenap 时候， hati 我们来相信 mengikuti 你。 Engkau. Di pohon kehidupan kami mau berakar di dalam Engkau, kami mau mengikuti Engkau, dan kami mau dididik olehmu. Dan kalau kita mengambil keputusan untuk memberkati diri sendiri dalam jalan hidupmu, walaupun ada kesus dan kelemahan, kita masih ambil keputusan untuk berakar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk diri kita. Syara bara 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 bara.
Tuhan, kami memuji Engkau di dalam renungan pagi hari. Kami kembali di tanah di dalam Engkau. Kami bersedia untuk memilih berakar di dalam Engkau. Kami bersedia seluruh dengan segenap hati untuk berakar di dalam Engkau, Tuhan. Ini adalah deklarasi kami kepada Engkau dan berkat dalam hidup kemari bersama mengikuti doaku. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati Syurga dan memberkati diriku sendiri. Dengan bersandarkan dengan Allah, aku bersedia mengambil keputusan untuk ditanam di dalam pohon kehidupan. Akarku tidak akan goncang. Aku mencintai didikan yang datang, segala didikan yang dari Allah. Aku mengikuti hikmat yang dari Allah, sehingga menjadi orang yang takut akan Allah dan orang yang mengikuti Allah. Seumur hidupku, setiap saat selaras dengan Allah. Hanya dalam satu jalan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Kasih Tuhan, mari Tuhan, kami kalau kami tidak di dalam Engkau, tak ada yang dapat kami kerjakan. Kalau tanpa berakar di dalam Engkau, apa yang bisa kami harapkan? Buah kami yang kami harapkan, Tuhan, kami sangat perlu akan Engkau, sangat perlu akan Engkau. Amsal bukan hanya sebagai untuk kami sebagai referensi, tetapi itu jalan hidup, dan itulah jalan kehidupan. Tuhan, kalau kami meninggal, kami menjadi orang fasik, kami akan goncang, kami akan mengembara menjadi orang fasik. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kau memberi kami terang. Tuhan, kami mau menjadi orang yang benar dalam Engkau. Kami seperti paku yang dipaku di dalam Engkau, kemudian melekat pada Engkau dan diam di dalam Engkau. Kami tidak mau terpisah dari Engkau. Kami perlu akan Engkau, Tuhan. Kami sangat perlu akan Engkau. Tuhan, beri kami hati yang merendahkan diri untuk mengikuti Engkau. Beri kami agar kami melihat akan sifat kami begitu jahat dan tidak dan mengikuti dunia, mengikuti perasaan kami sangat goncang, sangat goyah. Tuhan, Engkau terangilah kami agar kami, keputusan yang kami ambil hari ini di dalam Engkau, sering-sering di dalam Engkau, dengan tegap berdiri, agar tetap tegak di dalam Engkau, tiada jalan yang lain. Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia menjadi orang yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami. Terima kasih Engkau berfirman kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu permintaan saran tadi katakan oleh Pastor Chris waktu kita merayakan hari raya Bapak kepada Pastor Joshua begitu kata sarung kita hati rohani sangat dipuaskan rupanya kan dan mendengar kamu bisa mengikuti setiap yang kamu kata kamu bisa terima dan juga kamu juga mau diajar dan nasihat. Ini menjadikan hati yang berkenan bagi Bapak Sogaike kita dan juga pemimpin kita. Kamu bisa memberikan ketua selmu, pemimpinmu dalam pengembalaan pemimpin atau membawa katakan suatu kata yang bisa membuat yang dapat menolongku dan berterima kasih. Kita demikian mendidik orang yang hati yang bersyukur yang didikan. Lupa mungkin tak lupa. Kamu mungkin bertanya untuk dia berbicara dalam hidupku. Kita belajar menjadi orang yang didik, orang yang mau mendengar nasihat orang. Kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk diriku sendiri, untuk menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang berhikmat, yang bisa mendengar didikan, yang mencintai didikan dan pengetahuan, punya telinga yang mau mendengar dan mata kita tidak melihat diri kita sendiri yang benar, tetapi melihat kekurangan diri sendiri, sehingga hati kita bisa merendahkan diri. Dalam nama Yesus memberkati kata-katamu seperti obat yang manjur yang membawa kesembuhan dan juga bisa mengatasi segala cobaan, membuat orang yang penuh dengan sukacita dan kata-kata yang melepaskan orang, memberkati mata kita, pandangan kita, mulut kita, kata-kata kita, dan juga memberkati telinga kita menjadi orang yang berkenan bagi Allah. Karena anak yang dikasihi Allah, terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami dan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.